bertemu lagi dengan Bu Uli dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang SPLTV, Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Apa sih SPLTV itu? Sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV ini memiliki pengertian sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Bentuk umum dari SPLTV ini adalah sebagai berikut. Dengan A1, A2, A3 adalah koefisien dari X, B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y, C1, C2, C3 adalah koefisien dari Z, D1, D2, D3 adalah konstanta, X, Y, dan Z-nya adalah variabel atau peubah. Dengan A, B, C, dan D ini adalah bilangan real. Metode yang bisa kalian gunakan untuk menentukan penyelesaian SPLTV ini yaitu yang pertama adalah metode eliminasi, kedua metode substitusi murni, ketiga gabungan antara metode eliminasi dan substitusi, yang keempat determinan matriks dan inverse matriks. Untuk metode yang determinan dan inverse ini akan kalian pelajari nanti setelah kalian mempelajari tentang matriks. Metode yang pertama yaitu metode eliminasi. Di sini untuk metode eliminasi artinya kita harus menghilangkan salah satu variabel, bisa variabel X, Y, ataupun Z. Nah di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu sehingga koefisien salah satu variabel sama. Oke, yang kedua, jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah sebelumnya dengan mengeliminasi kembali satu dari 2 variabel yang tersisa. Yang keempat, lakukan langkah yang sama untuk menentukan nilai variabel lainnya. Dan yang kelima, tuliskan deh penyelesaiannya. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut dengan metode eliminasi. Di sini ada 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama, X min 3Y tambah 2Z sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua adalah 2X tambah 4Y min 3Z sama dengan min 9. Dan persamaan ketiga adalah 3X min 2Y ditambah 5Z sama dengan 12. Kita coba penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi langkah yang pertama, eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga nanti akan didapatkan persamaan 4 seperti yang dapat kalian lihat dalam video ini. Langkah yang kedua adalah eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 3 sehingga didapatkan persamaan 5. Jadi sepasang-sepasang, yang pertama ada persamaan 1 dan 2, yang kedua persamaan 1 dan 3. Keduanya sama-sama mengeliminasi variabel X sehingga didapatkan 2 buah persamaan linear 2 variabel yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, langkah yang ketiga adalah eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mendapatkan nilai Z. Kemudian, langkah selanjutnya adalah eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mendapatkan nilai Y. Di langkah kelima, ini eliminasi kembali variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kalau tadi di persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita eliminasi adalah variabel X. Nah, sekarang variabel lain lah yang dieliminasi. Boleh Y misalkan. Di sini kita eliminasi variabel Y di persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga didapatkan persamaan 6. Di langkah ke-6, eliminasi kembali nih variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 3 sehingga didapatkan persamaan 7. Pada langkah ke-7, eliminasi kembali nih variabel Z dari persamaan 6 dan persamaan 7 untuk mendapatkan nilai X. Langkah ke-8, langkah terakhir nih adalah tulis semua penyelesaiannya. Sehingga di sini didapatkan X adalah 1, Y sama dengan negatif 2, dan Z sama dengan 1. Langkah yang kedua adalah dengan metode substitusi murni ya di sini. Metode substitusi ini adalah mengganti
Jadi kalian harus mengganti nilai salah satu variabel ke dalam bentuk variabel lainnya. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah pilihlah satu persamaan yang paling sederhana atau memuat variabel dengan koefisiennya 1. Kemudian, nyatakan variabel tersebut dalam dua variabel lainnya. Misalnya nih, kita ubah X menjadi variabel Y dan Z. Kemudian langkah yang kedua adalah substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah pertama ke kedua persamaan lainnya, sehingga diperoleh dua persamaan linier dua variabel. Langkah yang ketiga, lakukan kembali langkah pertama pada salah satu persamaan yang didapatkan pada langkah kedua. Langkah yang keempat, substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah ketiga ke sisa persamaan lainnya sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Langkah kelima, substitusikan nilai variabel yang didapatkan pada langkah keempat pada salah satu persamaan di langkah yang kedua. Nah, langkah yang keenam nih, substitusikan nilai variabel yang didapatkan pada langkah keempat dan kelima pada salah satu persamaan pada langkah yang pertama. Baru langkah terakhir adalah tuliskan semua penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sebuah SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Dari persamaan yang sama seperti tadi persamaan pada metode eliminasi. Ingat tadi langkah yang pertama adalah pilih satu persamaan yang paling sederhana atau memuat variabel dengan koefisien 1. Nah, di sini kebetulan persamaan 1 ini variabel X mempunyai koefisien 1 sehingga kita ambil persamaan 1. Nah, kita ubah bentuk X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 9 ini menjadi X sama dengan 9 ditambah 3Y dikurangi 2Z. Di langkah yang kedua, substitusikan X ke persamaan kedua. Sehingga nanti setelah proses perhitungan didapatkan 10Y dikurangi 7Z sama dengan min 27. Ini adalah persamaan yang keempat. Nah, di langkah yang ketiga, substitusikan kembali nilai X ke persamaan yang ketiga. Sehingga setelah perhitungan didapatkan 7Y dikurangi 1Z sama dengan min 15. Dan ini adalah persamaan 5. Di langkah selanjutnya atau langkah yang keempat, pilihlah satu persamaan yang paling sederhana lagi atau memuat variabel dengan koefisien 1 pada persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, kita ambil persamaan kelima sehingga Z-nya sama dengan 15 ditambah 7Y. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ke-6. Nah, di langkah yang kelima, substitusikan Z yang kalian dapatkan pada langkah keempat ke persamaan yang keempat. Karena tadi Z-nya kita dapatkan dari persamaan 5, berarti untuk substitusinya kita cari persamaan lain. Jangan ke persamaan 5 lagi ya. Nah, kita masukkan ke persamaan 4 sehingga 10Y dikurangi 7Z sama dengan min 27. 10Y dikurangi 7, nah Z-nya kalian ganti dengan 15 ditambah 7Y sama dengan min 27 sehingga setelah perhitungan didapatkan nilai Y sama dengan negatif 2. Langkah ke-6, substitusikan nilai Y ke persamaan ke-6 sehingga didapatkan Z sama dengan 1. Nah, kita sudah punya dua nilai, Y dan Z. Kalau sudah seperti itu, di langkah yang ke-7, kalian tinggal substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan yang diperoleh pada langkah ke-1. Persamaan yang diperoleh pada langkah ke-1 itu adalah X sama dengan 9 ditambah 3Y dikurangi 2Z. Sehingga di sini didapatkan nilai X-nya itu adalah 1. Nah, langkah yang ke-8, tuliskan semua penyelesaiannya. Didapatkan X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2, Z sama dengan 1. Dan ini adalah penyelesaian dari SPLTV yang ditanyakan.
Metode yang ketiga ini merupakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Biasanya kita menyebutnya sebagai metode campuran atau metode hybrid. Nah, metode campuran ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa campuran dari metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi persamaan bentuk aljabarnya. Kemudian, metode campuran ini merupakan alternatif untuk menghasilkan perhitungan yang lebih cepat. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu melakukan eliminasi untuk mencari solusi suatu variabel, lalu melakukan substitusi variabel yang telah ditemukan untuk menghitung variabel berikutnya. Dan ini bisa kalian tukar ya. Jadi yang pertama bisa kalian eliminasi dulu lalu kalian substitusi, atau pertama kalian gunakan substitusi dulu baru kemudian eliminasi. Nah, ini adalah metode gabungan. Jadi campuran antara metode eliminasi dan metode substitusi. Sekian pembelajaran tentang SPLTV pada hari ini. Mana nih metode yang menurut kalian lebih mudah? Ingat, metode yang menurut kalian lebih mudah itulah yang kalian gunakan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.